dengan saya Cecilia Angel ini dengan NIM 22042312. Baiklah, saya akan menampilkan atau menyampaikan hasil PPT saya, yaitu berjudul Implementasi Layanan Perizinan Online atau SIMAPEN dalam Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik di Kota Padang. Latar belakang, berdasarkan pengamatan dalam proses studi lapangan, terdapat beberapa permasalahan terkait implementasi layanan perizinan online atau SIMAPEN, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan. Terdapat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Kota Padang, yaitu yang pertama, salah satu permasalahan utama dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan online adalah tingkat literasi digital masyarakat. Meskipun sistem perizinan online dirancang untuk memudahkan proses permohonan, namun masih banyak masyarakat yang tidak terampil dalam menggunakan teknologi informasi. Tujuan kuliah lapangan yaitu sistem informasi manajemen merupakan pendekatan yang terorganisasi dalam mempelajari kebutuhan informasi manajemen digunakan untuk mengambil keputusan, strategi, dan taktis. Cara kerja sistem informasi manajemen yaitu dengan mengumpulkan data, mengelola data, dan menyimpan data pada database pusat. Dalam hal ini, data tersebut bisa diolah menjadi informasi, kemudian diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai tujuan mereka masing-masing. Adapun tujuan dari kuliah lapangan sistem informasi manajemen ini ialah agar mahasiswa mengetahui bagaimana praktek sistem informasi manajemen dalam dunia kerja yang akan dihadapi oleh mahasiswa ke depannya. Manfaat kuliah lapangan. Ada beberapa manfaat kuliah yang akan diperoleh oleh mahasiswa yang turun ke lapangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melihat dan mengamati langsung bagaimana praktek sistem informasi manajemen di lapangan. Mahasiswa mampu mengukur sejauh mana kemampuan dan kesiapannya dalam menghadapi dunia kerja ke depannya. Ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan perkembangan sistem informasi manajemen saat ini. Dan keempat, mahasiswa mampu menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan sistem informasi manajemen ke depannya. Adapun kajian teori yaitu konsep implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Konsep pelayanan publik. Selanjutnya, menurut Cina Bella 2016, secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah menguasai masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima. Konsep efektivitas pelayanan publik. Konsep efektivitas sendiri telah banyak dikemukakan oleh para ahli organisasi maupun manajemen dan memiliki makna yang berbeda tergantung kepada kerangka acuan yang dipergunakan. Menentukan pentingnya efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Istilah efektivitas itu sendiri sangat variatif, di mana penjelasannya dapat menyangkut berbagai dimensi yang memusatkan perhatian kepada berbagai kriteria evaluasi. Selanjutnya, pengukuran relatif beraneka ragam, di mana kriteria yang berbeda dilakukan secara serempak. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Konsep efisiensi pelayanan publik. Menurut Dwianto, efisiensi pelayanan adalah perbandingan terbalik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.
Adapun sejarah DPMP TSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang sebagai dinas yang berada pada baris terdepan dalam mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Kota Padang. Dinas PM dan PTSP Kota Padang berdiri pada tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang. Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, ini bernama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang yang merupakan penggabungan dari dua lembaga teknis daerah, yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal Kota Padang pada tanggal 1 Januari 2013. Adapun tugas pokoknya yaitu poin pertama, pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, poin kedua, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, poin ketiga, pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal, dan poin terakhir yaitu keempat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Adapun visi dan misi dari visi misi dari Sinopen tersebut yaitu visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terciptanya peningkatan investasi pelayanan melalui peningkatan pelayanan perizinan. Misi yang digunakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas PM dan PTSP Kota Padang yaitu mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan prospektif, mewujudkan peningkatan pelayanan kegiatan investasi, meningkatkan potensi dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan pelayanan perizinan, mengembangkan integrasi sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Ini adalah bentuk dari struktur organisasi. Gambaran umum sistem informasi manajemen yang diterapkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berhasil meraih penghargaan Anugerah Layanan Investasi tahun 2016. Penghargaan diraih oleh Provinsi Sumatera Barat yaitu peringkat 3 pada level nasional untuk penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan pencepatan pelaksanaan berusaha. Ini menunjukkan bahwa izin usaha administrasi yang diterapkan di Sumatera Barat selalu mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik dan dikelola secara profesional. 26 prestasi ini juga didorong oleh faktor pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga ikut serta dalam mendorong kemudahan perizinan usaha di Sumatera Barat. Penerapan e-government juga telah dilakukan di Kota Padang. Di tingkat kota, DPM PTSP Kota Padang berhasil meraih penghargaan dalam ajang UMKM Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Cabang atau BPC di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Padang. Penghargaan ini didapatkan dikarenakan Kota Padang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan UMKM di Kota Padang. Kebijakan yang dikeluarkan berupa Peraturan Wali Kota Padang Nomor 106 Tahun 2020 tentang pelanggaran perizinan secara elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kebijakan ini dibuat dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kota Padang. Dalam pelaksanaan perizinan secara elektronik ini, DPMPTSP Kota Padang merupakan leading sektor dengan aplikasi Sinopen yang dapat diakses oleh seluruh pemohon dan petugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mudah, tidak terbatas ruang dan waktu, bisa diakses kapanpun dan di mana saja. Non-perizinan adalah pemberian legalitas atau rekomendasi kepada seseorang yang memperuntukkannya bukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan non-OSS merupakan perizinan yang diproses melalui sistem di luar OSS, RBA atau Online Single Subscription Ring Basis Upfront dan tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelanggaran perizinan berusaha berbasis resiko. Temuan-temuan khusus terkait implementasi sistem informasi manajemen
analisis atau pembahasan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang disebut dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah beserta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Republik Indonesia. Dengan diserahkannya kewenangan daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri, membuat pemerintah daerah memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang dipimpinnya guna memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan diartikan oleh Van Meter dan Van Horst sebagai pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama dalam menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan-kebijakan atau program-program. Sebagai pelaksanaan undang-undang, menurut Ridgway dan Franz Lin, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan berikan otoritas program kebijakan keuntungan atau benefit, atau suatu jenis keluaran yang nyata mencangkup tindakan-tindakan oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Implementasi kebijakan berkaitan dengan 3 hal, yaitu adanya tujuan dan sasaran, adanya aktivitas, adanya hasil. Akan tetapi, 3 hal ini saja belum cukup karena implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang tidak sesuai tujuan sasaran kebijakan itu sendiri. Baiklah, kesimpulan dan sarannya adalah pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Guna menjamin kepastian tersebut, maka diperlukan standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Dengan demikian, pelanggaran PTSP merupakan ujung tombak dalam rangka peningkatan kinerja operasional pelayanan perizinan dan non-perizinan di penanaman modal kepada masyarakat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.